Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya, Ardon Motor Channel. Terima kasih atas support dan luang waktunya buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa komentar di video sebelumnya tentang masalah pengecasan atau alat sebuah cas aki, baik motor maupun aki mobil. Simak terus video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke, selamat berkarya, selamat bekerja, sehat selalu buat pemirsa, teman-teman semuanya. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah persiapkan dari sebuah aki. Oke, kebetulan di sini saya cuman ada aki 12 volt 3,5 Ah ini untuk tes percobaan pada sebuah alat cas yang nanti kita gunakan, dan ada beberapa hal yang akan saya berikan di video selanjutnya untuk bagaimana cara pengecasan aki dan bagaimana kondisi untuk aki itu sendiri. Oke teman-teman, dan di sini untuk aki 12 volt 3,5 ini sudah saya tidak lakukan pengecasan di sekitaran 4 hari, dan kita bisa melihat kondisi sebuah aki dari cara yang termudah adalah melihat dari voltase aki. Untuk voltase aki kita gunakan output digital maupun analog, ini untuk mempermudah melihat kondisi sebuah sel di dalamnya baik atau tidak dari sebuah aki 12 volt, karena ini sangat penting sekali untuk cara pengecasan dari sebuah aki 12 volt. Dan di sini aki ini sudah saya biarkan sekitar 4 hari, dan voltasenya mengalami penurunan yang sebelumnya 12,4 volt dan sekarang menjadi 12,1 volt. Jadi saat lama tidak digunakan, ini untuk akinya akan mengalami penurunan dari voltase, sehingga terjadi penurunan dari arus penyimpanannya jika lama tidak digunakan. Ini bisa berakibat pada penurunan yang drastis atau rendah sekali dari voltasenya apabila mencapai lebih dari 1 maupun 2 bulan. Jadi kita diharuskan untuk melakukan penyetruman kembali, dimana untuk menjaga kondisi dari plat selnya ini tetap ada arusnya, dan tentunya plat selnya ini akan menjadi bersih berwarna abu-abu untuk aki yang dilakukan perawatan atau supaya akinya tetap normal. Dan untuk aki yang sudah mengalami pengedropan yang sangat rendah sekali, ini biasanya terdapat plak-plak atau warna putih pada plat selnya. Ini kita bisa lihat pada kondisi dimana untuk aki basah yang plastiknya ini bening, atau bisa kita lihat dari plat selnya itu berwarna putih, ada warna putih yang menempel pada platnya saat aki itu tidak digunakan atau lama kita simpan. Jadi kita sebaiknya untuk aki yang 12 volt, untuk aki yang basah maupun aki yang kering. Di sini untuk aki yang basah, ini sebaiknya kita menutup pada bagian ventilasi pada aki basah. Untuk aki basah di sini saya belum ada contoh, tapi kita bisa melihat cara kerja dan fungsi dari sebuah aki. Itu sama saja dari aki kering maupun aki basah, hanya berbeda dari bahan plat selnya, mungkin seperti itu.
dan untuk cara kerja atau sistemnya itu sama. Jadi ada ventilasi yang terdapat pada aki. Untuk aki 12 volt yang kering seperti ini ada ventilasi di bagian sini, lubang kecil. Oke. Lubang kecil di bagian sini, ini adalah ventilasi keluarnya angin pada saat kita lakukan pengecasan maupun pemakaian di motor, dimana saat digunakan itu voltasenya naik lagi, sama seperti sistem pengecasan pada aki yang kita lakukan. Itu oke teman, perbedaan mendasar pada sebuah aki kering dan basah itu kita bisa ketahui dari di dalamnya, karena di dalam rangkaian atau di dalam bentuk dari sebuah aki kering ini ada karajil. Oke, karajil seperti ini bentuknya. Oke, ini. Dan di sini ada tulisan seperti ini, valve regulasi atau valve untuk pengatur dari aki itu sendiri, dimana saat kita lakukan pengecasan, karena ini menutup pada pipa bagian dalam. Oke, menutup pada pipa bagian dalam, saat kita cas itu di dalam akinya itu ada tekanan angin, sehingga anginnya itu bisa keluar pada bagian sela-sela di balik karetnya sini, karena terdapat tekanan angin dari dalam. Oke, tetapi saat kita tidak gunakan, udara ruangan dari luar tidak bisa masuk ke dalam bagian di akinya ini, bagian lubang-lubang selnya, sehingga aki itu menjadi awet, tidak tidak terkontaminasi dengan udara atau udara di sekitar ruangan yang bisa mempengaruhi dari keawetan akinya itu sendiri, karena ada reaksi dari oksigen dan reaksi dari kimia air akinya itu sendiri. Seperti itu untuk perbedaan dari sebuah aki kering. Dan untuk aki basah ini sangat sederhana sekali atau sangat simpel sekali, dimana untuk aki basah itu langsung terhubung ke udara luar. Oke, untuk aki basah kita bisa lihat ada ventilasi selang keluar dari bodi akinya atau dari akinya itu sendiri, ada selang pembuangan. Itu adalah ventilasi di mana langsung terhubung ke udara luar, sehingga saat kita tidak gunakan atau lama tidak kita pakai itu sebaiknya ditutup. Dan untuk penyimpanan dari sebuah aki, baik aki kering maupun aki basah, kayak motor maupun mobil, itu kita taruh di atas kardus seperti ini, maupun di bawahnya diberi kayu supaya tidak langsung ke lantai atau langsung ke lantai seperti ini, karena dingin. Ini juga bisa mempercepat dari umur aki itu sendiri, karena reaksi yang suhu ruangan yang terlalu dingin atau suhu ruangannya itu langsung ke akinya. Jadi kita bisa menggunakan tips seperti ini untuk menempatkan dari sebuah aki supaya lebih awet. Oke teman-teman, dan di sini untuk alat cas yang saya gunakan ini sangat mudah untuk kita membuatnya atau sangat simpel. Jadi kita bisa persiapkan sebuah kiprok motor seperti ini yang orsinil, dimana untuk kiprok motor itu sendiri, kita bisa lihat ini adalah kiprok motor punyanya Honda atau Supra lama, yang kita pilih yang original atau yang asli.
kita pilih yang asli. Dan kemudian di sini saya tidak memakai yang baru karena kita bisa manfaatkan dari kiprok yang ada di motor kita jika mengalami kerusakan pada jalur lampu besar atau lampu utama, karena di sini menggunakan jalur lampu dari mesin. Ini bisa kita jumpai pada motor lama, motor karburator seperti Vario Carbo, Beat, Yamaha Vega, kemudian Suzuki Smash. Jika teman-teman mempunyai kiprok di motor tersebut dan lampunya putus terus, bisa memanfaatkan dari kiproknya itu sendiri. Kita ambil 3 jalur pada kiproknya itu sendiri, dimana kita ambil jalur input dari spool pengisian, kemudian jalur negatif, kemudian jalur ke aki, jalur output dari jalur ke aki di motornya. Kita cuma memanfaatkan rangkaian tersebut atau jalur tersebut. Oke teman-teman, dan di sini untuk ciri-ciri dari kiprok yang punyanya Honda, ini adalah plastiknya hitam. Untuk inputnya di sebelah kiri bawah, dan jalur aki di kanan kiri atas, dan kanan bawah ini adalah jalur negatif. Ini kita bisa gunakan alat ini untuk membuat alat cas. Dan di depan saya ini sudah saya persiapkan alat cas untuk aki 12 volt. Ini sama saya menggunakan kiprok motor. Ini kebetulan punyanya Mio, Yamaha Mio. Ini Yamaha Vega juga sama, kemudian Vega ZR, Jupiter itu sama teman. Untuk warna cuman kita bisa melihat dari warna plastiknya sini, ini warnanya hijau, ini yang orisinil. Dan dimana untuk jalur ini mengalami kerusakan pada jalur lampu, jadi kita manfaatkan jalur pengisian ke aki. Untuk jalur pengisian ke aki, ini adalah bagian kanan bawah. Ini untuk jalur pengisian ke spool lampu atau spool mesin, ini kanan atas. Dan untuk jalur negatif atau bodi motor itu bagian kiri atas. Seperti ini. Dan di sini saya menggunakan trafo 5 ampere. Ini untuk aki motor yang 12 volt, 3 Ah seperti ini. Ini bagusnya atau lebih baiknya supaya aman, tidak kelebihan dari saat pengisian aki saat dilakukan pengecasan. Ini baiknya untuk aki motor itu 3 ampere, dan untuk aki FU atau akinya Vario 150 yang 12 volt 6 ampere, 12 volt 6 Ah, kita gunakan yang 5 ampere. Dan untuk aki mobil, aki mobil yang 35 ampere atau 45 ampere, kita bisa gunakan yang 10 ampere. Aki mobil yang 12 volt 3,5 Ah maupun 12 volt 45 Ah, kita gunakan yang 10 ampere. Dimana di sini saya menggunakan trafo CT. Trafo CT atau trafo yang memiliki angka 0 di tengahnya. Ini adalah 0, dan outputnya ini ada 15, 18, kemudian 25 dan 32. Di sini saya memilih yang 18 sama 18. 18 sama 18. Ini memakai 2
diode. Oke, ini saya menggunakan trafo seperti ini karena tergolong stabil dan arus outputnya itu sangat besar sekali untuk dilakukan pengecasan pada trafo yang CT seperti ini. Dan untuk selanjutnya jalur-jalurnya kita bisa buat dengan menambahkan diode 6 ampere. Oke, diode 6 ampere 2 buah. Jadi di sini 2 buah untuk trafonya dan 2 buah untuk di sistem kiproknya. Oke, ini untuk jalurnya seperti ini, teman. Ini strip putihnya menghadap ke luar. Oke, luar. Ini ke jalur input dari sistem pengisian kiprok. Oke. Kemudian ini warna biru atau nolnya ini ke jalur negatif. Oke, jalur negatif dari kiprok. Ini kita ambil jalur negatifnya melalui 0 di CT-nya. Dan kemudian di sini saya siapkan atau saya tambahkan diode, di mana fungsi diode ini jika teman-teman tidak menambahkan diode juga bisa, karena di sini untuk kiproknya ini masih bagus atau normal untuk outputnya, dimana saat dilakukan pengecasan di angka 14,5 volt. Jadi saat alat ini kita gunakan nanti outputnya itu 14,5 volt. Jadi kita langsung di sini ke dari 0 CT, kemudian kita hubungkan ke negatif, kemudian langsung tidak memakai diode, ini langsung ke negatif aki itu. Dan untuk yang merah ini adalah langsung ke jalur pengisian atau ke jalur pengecasan, ini adalah langsung ke aki. Oke teman, di sini saya tambahkan diode 2 buah. Ini berfungsi untuk menaikkan output pengecasan karena ada 2 pengecasan. Yang pertama atau yang normal itu yang pertama 14,5 volt jika tidak memakai diode. Oke. Kemudian di sini saya tambahkan switch. Oke, saya tambahkan saklar seperti ini, dimana saat posisi on seperti ini. Oke, 1 on. Ini terhubung langsung antara negatif sini. Oke, terhubung langsung ke negatif. Jadi tidak melewati dari diode itu sendiri. Jadi outputnya itu nanti 14,5 volt. Dan jika kita off kan atau kita putus dari jalur switchnya sini, sehingga saat dilakukan pengecasan ini arus dari negatif aki ini melalui 2 buah diode, di mana satu diode ini meningkatkan atau menaikkan voltase 0,5 volt. Jadi di sini saya tambahkan 2 diode menjadi 1 volt. Jadi kita naikkan voltasenya menjadi 1 volt. Saat pengecasan nanti outputnya di 15,5 volt. Oke, ini saya memakai diode 6 ampere. Oke, jadi switch ini berfungsi untuk menjumper jika melakukan pengecasan normal. Ini untuk jalurnya melalui kabel sini langsung ke negatif. Dan jika kita putus dari switchnya ini, kita nonaktifkan switchnya, ini jalurnya masuk ke diode, dimana jalur masuk diode kemudian ke negatif aki. Untuk yang hitam ini ke negatif aki. Jadi saat dilakukan pengecasan itu outputnya naik menjadi 15,5 volt, dimana untuk
strip atau gelang warna putih ini menghadap ke negatif aki. Ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti overcharge bisa sampai 20 volt, jadi akinya itu menjadi panas. Oke teman-teman, kita akan lakukan pengecasan. Kita lihat hasilnya. Dan di sini saya tambahkan, oke, ini tambahkan sebuah kontrol untuk melihat arus dari aki itu sendiri saat dilakukan pengecasan. Ini saya menggunakan diode, kemudian menggunakan LED, kemudian resistor 1K, kemudian kapasitor ini, dan sudah ada di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, kita akan coba lakukan pengecasan. Kita lihat berapa voltase dan arus yang dikeluarkan oleh cas ini. Oke, kita siapkan dulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan untuk kabel-kabelnya. Di sini sudah saya sambung semua ke aki. Oke, ini main aki, negatif aki, kemudian di sini positif aki, kemudian di sini untuk avonya di sini saya pindah ke 10 ampere untuk melihat arusnya nanti saat dilakukan pengecasan. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Oke, saya on kan, ini masih 0 ampere. Oke, ini kita on kan. Oke, ini sudah berjalan alat casnya. Dan di sini kita bisa lihat ini ke 15,4 volt untuk pengecasannya. Dan arus yang dikeluarkan oleh trafonya itu sendiri saat pengisian ke aki ini 2,4 ampere. Oke, 2,4 ampere. Oke teman-teman, dan arusnya terus menurun. Oke, terus menurun 2,2. Oke, saya pindah switchnya. Kita coba pindah switchnya. Ini dalam proses atau pengecasan normal di 14,5 volt. Dan kita bisa lihat ini masih berjalan di 15,3 volt. Jadi nanti saat dilakukan pengecasan untuk aki 12 volt, ini nanti voltasenya menurun di 14,5 volt dan arus pengisiannya itu mendekati 0,1 ampere atau 100 miliampere. Itu berarti akinya sudah penuh dan ini tetap stabil di 14,5 volt. Jadi aman, kita gunakan 24 jam nonstop, itu semakin bagus dari arus pengisiannya. Oke, ini sudah mulai menurun 1,9 ampere. Kita coba naikkan dari sistem pengisiannya ke 15,5 volt. Apakah ada reaksi dari voltase maupun ampernya? Oke, saya pindah dulu. Oke, 16,2 dan arusnya itu naik 12,2 ampere. Ini nanti menurun voltasenya, voltase akinya menurun karena di sini akinya masih belum stabil untuk arus penyimpanannya. Jadi di sini menaikkan arus penyimpanannya.
Oke, kita bisa lihat ini sudah mulai menurun dan voltasenya juga menurun. Jadi kita bisa melihat prosesnya. Ini voltase agak tinggi, kemudian menurun lagi, kemudian ampernya juga menurun. Oke, kita kembalikan ke posisi normal. Oke, 15,4 volt dan ampernya itu 1,9. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tips dari saya tentang masalah pengecasan aki, baik aki motor maupun mobil itu sama, tetapi untuk aki mobil ini semakin besar dari bentuk fisiknya atau makin besar ukuran akinya, ini arus yang dibutuhkan juga semakin meningkat atau semakin besar arus yang dibutuhkan. Jadi kita bisa menggunakan trafo yang 10 ampere untuk aki mobil. Dan di sini ada beberapa hal yang dapat kita ketahui atau bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang aki yang bermasalah. Oke, aki yang bermasalah seperti ini. Ini aki yang sudah lama dan oke, ini dulu pernah saya perbaiki. Oke, ini punyaan motor lama, entah karena sistem pengisiannya atau jarang dipakai motornya atau kabelnya itu mengalami putus, saya tidak tahu. Tapi di sini sudah mengalami pengedropan dari voltasenya. Voltasenya sudah ngedrop sekali, sekitaran kurang dari 3 volt. Dan setelah saya lakukan pengecasan, ini arusnya tidak masuk dan oke, sampai 2 hari saya lakukan pengecasan seperti ini. Oke, ini tidak bisa melakukan penyimpanan di situ. Oke, dan ini tidak bisa diperbaiki. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah kata maupun pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Terima kasih atas luang waktunya. Semoga tips dari saya bermanfaat bagi semuanya. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.